Sekarang kita bahas beberapa permasalahan puasa Syawal. Yang pertama, puasa Syawal itu apakah harus dilakukan berurut-urutan atau boleh terpisah-pisah? Dua-duanya boleh, Pak, ya? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Berurutan, Pak. Kalau berurutan lebih utama, kapan memulainya? Kapan memulainya? 2 Syawal. Sapa sing poso winginane? 2 Syawal. Berat, Pak, berat. Sekarang itu ya. Jenengan kemarin ngeriwani halal bihalal berapa tempat, Pak? Hah? Sekarang zaman itu sudah luar biasa, Pak. Halal bihalal reuni. Teman SD, teman SMP, teman SMA, teman TK, teman playgroup. Sudah tua teman posyandu. Kabeh nek halal bihalal. Nek jenengan mulai puasa Syawal tanggal 2 Syawal, Pak. Godaannya berat atau enggak? Berat. Mosok aku reuni bayar kok ning kono teko gak melok mangan. Wis nang ngono bungkus wae. Boleh, Pak, reuni bungkus. Ya enggak boleh, Pak. Oleh sebab itu berat. Tapi kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, Pak, ini di Fathul Mu'in ya, saya bacakan. Wattisaluha, dan menyambung puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal biyaumil id, dengan hari raya apa? Id afdolu, lebih utama. Kalau disebut afdolu berarti tidak wajib. Menurut mazhab Syafi'i puasa Syawal boleh berurut-urutan, boleh terpisah. Hanya saja yang lebih utama berurut-urutan dimulai tanggal 2 Syawal. Kenapa? Mubadaratan lil ibadah. Karena menyegerakan melakukan ibadah. Ibadah itu lebih baik kan disegerakan. Berarti menurut mazhab Syafi'i yang lebih utama tanggal 2 Syawal. Kalau 1 Syawal enggak boleh, Pak, enggak boleh. 1 Syawal itu Idul Fitri. Inti Idul Fitri itu apa, Pak, Bu? Maknanya apa? Apa, Pak? Nah, kembali berarti intinya makan-makan, Pak, ya. Intinya makan-makan, Pak, betul. Tapi ada yang memaknai Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Yang betul kembali pada makan atau kembali pada kesucian, Pak? Makan. Kok wadawe jeneng wadap makan. Enggak kembali ke kesucian, Pak, ya. Yang memahami kembali ke fitrah itu seharusnya menyebutnya Idul Fitrah. Idul apa? Idul Fitrah, bukan Idul Fitri. Secara makna, Pak, secara makna itu Idul Fitri itu kembali ke makan, betul jenengan. Kembali berbuka, maksudnya sudah tidak boleh berpuasa karena kita 1 bulan melakukan apa? Puasa. Adapun yang memahami Idul Fitrah juga betul, tapi itu pemahaman bukan secara literal, tapi secara nilai filosofi. Kenapa? Ya karena dosa kita sudah diampuni dengan puasa apa? Ramadan, sehingga kita kembali kepada fitrah, yaitu kesucian. Makanya jenengan kalau menyebut zakat yang dibayar di akhir Ramadan, Pak, itu zakatul fitri atau zakatul fitrah? Mana ya, Pak, Bu? Yang betul yang mana? Ya, fitrah ya. Makanya disebut fitrah. Tapi jenengan cari di hadis Nabi, Pak. Cek jenengan Bulughul Maram, ada enggak Nabi mengatakan zakatul fitrah? Enggak ada. Yang ada zakatul fitri. Yang apa? Yang ada apa? Zakatul fitri. Apa? Karena zakat itu wajib ketika kita sudah boleh apa? Berbuka. Sehingga zakat itu wajib di akhir bulan Ramadan dan di awal bulan apa?
Syawal ketika apa? Ghurubus syamsi, terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Oleh sebab itu kalau bahasa hadis itu zakatul fitri. Tapi Fathul Mu'in menyebut zakatul fitrah, Pak. Kenapa? Itu dipahami secara nilai filosofi. Fungsi zakatul fitri apa? Apa Pak? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi apa Pak? Warafati. Mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang tidak ada apa? Nilainya. Tapi semuanya betul ya. Semuanya betul. Mau disebut zakatul fitri boleh, zakatul fitrah boleh, idul fitri boleh, idul fitrah boleh atau enggak Pak? Kalau idul fitrah tadi maknanya kembali kepada kesucian. Itu perbedaan istilah. Oke. Kalau orang puasa tanggal 1 Syawal, boleh atau enggak? Enggak boleh, rugi Pak. Menurut syar'i puasanya tidak diterima. Kalau dia sengaja batal dan berdosa, berarti rugi Pak. Secara keduniaan orang yang puasa tanggal 1 Ramadan, kok 1 Syawal, mohon maaf, Idul Fitri, rugi atau enggak? Oh rugi gede Pak. Kayak iso mangan jajan riyo enek opor ayam semua macam-macam itu. Enggak bisa makan kan rugi itu. Sehingga baru boleh puasa Syawal tanggal 2 Syawal. Berarti 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal. Kalau sudah 7 Syawal, apa Pak itu? Apa Bu? Ibu sing ngapal. Kupatan. Kenapa kok kupatan? Kupat itu maknanya apa Pak Bu? Apa Pak? Kupat itu maknanya apa? Napa Bu? Kupat itu maknanya macam-macam. Anak sing memahami. Kupatan ngaturake lepat. Kenapa? Karena kita intinya apa? Saling memaafkan. Ada juga yang mengatakan kupatan itu kafatan. Kupatan, kafatan ada hubungannya dengan pembahasan kita. Maksudnya apa? Kafatan itu artinya apa Pak? Sempurna. Maksudnya jenengan sudah puasa Ramadan, sudah puasa Syawal, sehingga sudah kafatan genap sama dengan orang puasa 1 tahun. Tapi sekarang Pak, orang yang mengikuti mazhab Syafi'i apa? Kupatannya jalan, puasa Syawalnya belum selesai. belum selesai kan? Ya karena godaan zaman itu. Apa tadi? Reuni banyak, halal bihalal saking apa? Banyaknya. Ada juga yang memahami kupatan itu laku papat Pak. Apa saja Pak? Lebaran itu artinya apa? Bubar. Maksudnya kita sudah selesai melakukan apa? Puasa Ramadan dan juga puasa Syawal. Sehingga sekarang apa? Waktunya untuk makan. Laku yang kedua itu leburan. Ngelebur Pak. Ngelebur itu apa? Menghapus dosa. Karena Nabi bersabda man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang ketiga, laburan. Labur itu apa? Ngelabur. Labur dinding, ngecat. Apa Pak? Pakai apa dulu? Gamping itu warnanya apa? Putih. Berarti simbol apa? Kesucian. Laku yang keempat itu luberan. Luber itu apa? Apa Pak? Tumpah. Maksudnya apa? Itu spirit berbagi, spirit memberi. Ya, makanya minimal jenengan tadi kalau yo kupat yo sedekah apa Pak? Sedekah londong, sedekah kupat. Nah, ini makna kupatan dalam apa Pak? Islam Jawa. Makanya
Kupat itu bungkusnya apa, Bu? Bungkusnya apa, Bu? Janur. Janur itu apa, Pak? Ja'anur. Ja'awi teko nur apa? Cahaya. Makanya jenengan nek wis kupatan yo wajib berseri-seri, Pak. Aja malah butek. Mari kupatan, mari poso Ramadan kok apa? Wajah cek butek. Terus biasanya kupatan itu dengan sayur apa? Lodeh, Pak. Ya, sayur itu, Pak, sayur santen. Santen itu apa? Nyuwun pangampunten. Nah, itu di tradisi Islam Jawa, Pak. Saya nggak tahu ini cocokologi atau godak-gadik matuk atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas ini budaya apa? Budaya Islam Jawa. Jadi tidak adil secara apa? Khusus. Kalau jenengan kupatan ya nggak apa-apa, tapi tidak usah dianggap ini bagian dari ibadah yang harus dilakukan. Hanya sekedar apa? Budaya. Hanya sekedar apa? Budaya. Kenapa, Pak? Dari sedekah saja. Oke. Tapi bukan ada tuntunannya dari Nabi. Artinya kupatan tadi sebenarnya ingin mengekspresikan pandangan mazhab apa? Syafi'i. Kalau puasa Syawal lebih utama dimulai dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7. Sekarang pendapat tarjih Muhammadiyah bagaimana? Kalau di tarjih Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, puasa Syawal itu boleh dilakukan berurut-urutan, boleh. Dengan tanggal 2 Syawal sudah memulai puasa, boleh. Tapi kadang-kadang jenengan sibuk tadi. Tapi rata-rata wajah jenengan ini mesti sibuk. 2 Syawal belum bisa melakukan puasa apa? Syawal. Jadi nama betul. Akeh sing muni. Sehingga tarjih berpandangan tidak harus berurut-urutan. Boleh terpisah-pisah, yang penting dilakukan di bulan Syawal dan tidak ada keutamaan apakah berurut-urutan atau terpisah. Bisa alasannya apa, Pak, Bu? Nanti jenengan cek di HPT Jilid 3 di tadi Monas ke 26 2003 di Padang. Wali itlaqi lafzil hadis al-mutaqaddimi min ghairi ta'yini ahadihima. Karena hadis yang bicara tentang puasa Syawal itu umum, tanpa menjelaskan atau membatasi apakah harus berurutan atau terpisah. Hanya menjelaskan puasa itu dilakukan di bulan Syawal. Oleh sebab itu pandangan tarjih ini lebih fleksibel, Pak, Bu. Mengakomodir kondisi jenengan. Sehingga puasa Syawal itu fleksibel. Kalau jenengan longgar ya puasa Syawal. Tapi kalau sibuk ya yang penting dilakukan Syawalan selama masih di bulan apa? Syawal, tidak harus berurut-urutan. Itu pandangan apa? Tarjih. Bisa dipahami ya? Oke.